Ya, jadi gini Bang Bagus. Pertama, memang saya cerita sedikit background sedikit aja. Memang dari dulu Golkar itu kan ada apa namanya penurunan kursi ya dari dulu ya kurang beruntung kita di Kota Depok. Tadinya 9 menjadi 7, terus turun 5 di zaman kepemimpinan saya itu diperkirakan 3. Ternyata saya adalah ketua Golkar pertama kali yang bisa mempertahankan bangku kursi, jadi tetap 5. Sementara beberapa partai lain turun, saya bisa merebut kembali wakil pimpinan dewan akhirnya. Nah, jadi akan tetapi dengan mempertahankan ini, walaupun mengukir sejarah pertama kali ketua Golkar yang bisa mempertahankan kursi dan merebut pimpinan dewan kembali, tapi belum cukup tuh untuk mendaftarkan diri ke KPU. Jadi kita masih butuh Ya. koalisi gitu Bang untuk mengantarkan maksud menjadi calon wali kota atau wakil wali kota gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Dan Bagus TV. Alhamdulillah kita bisa bersua kembali di acara Ngobras di Dan Bagus TV, dan pada kali ini saya bersama seorang tokoh pemuda di Kota Depok yang maju sebagai bakal calon kepala daerah nih. Beliau akan menjadi wali kota atau wakil wali kota. Nanti kita akan bahas ke depan. Bersama kita sudah ada Dr. Farabi Elfaus, SPAM Kes ya. Iya, kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Farabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Bagus, sehat? Alhamdulillah sehat, Bang. Ini saya panggilnya Pak Dokter atau Bang Farabi. Ini gimana nih, Bang? Enak yang mana nih? Apa aja yang mau bagus. Apa aja ya? Gampang aja ya. Gampang aja ya. Oke Bang, ini kalau keseharian Bang Farabi nih di Kota Depok nih apa nih Bang? Ya, saya sebagai dokter spesialis anak Bang di 3 rumah sakit. Jadi saya praktek di 3 rumah sakit, 3-tiganya di Depok. Dan saya juga sebagai dosen Fakultas Kedokteran dari Universitas Gunadarma. Dan saya juga di partai politik juga aktif, di Partai Golkar, dan juga di ID juga aktif. Kalau di ID Depok sebagai Dewan Penasehat, kalau di pusat saya sebagai Sekretaris Bidang Advokasi Legislasi di ID Pusat, PBID namanya, Pengurus Besar ID. Oh gitu ya, jadi banyak juga nih Bang ya, amanahnya ya. Banyak Bang ya. Iya, kalau kalau sekarang ini kan lagi ramai COVID ya Bang ya. Ini Abang masih aktif bertugas Bang ya? Nah justru itu Bang Bagus. Sebetulnya sih kalau kita lihat malah khawatir ya. Tapi kita gimana caranya justru di saat inilah masyarakat membutuhkan seorang dokter untuk berada di lini terdepan. Saya malah makin aktif. Jadi malah sempat meninggalkan panggung politik sementara waktu karena berada di lini terdepan ini. Karena masyarakat kan butuh pelayanan gitu. Iya. Jadi tadi tugas di mana Bang? Di rumah sakit mana? Rumah sakit Bunda Margonda Depok, Rumah sakit Hasanah Graha Afia, Rumah sakit Bayangkara, 3. Oh, berarti luar biasa perjuangan Abang nih ya. Mudah-mudahan Bang doain Bang ya. Iya, kita doain semoga Abang sehat terus ya. Amin ya Allah. Ini Bang, terkait dengan pilkada di Depok nih Bang. Ini Abang diusung dari Partai Golkar ya. Itu sebagai bakal calon wali kota atau bakal calon wakil wali kota Depok gitu ya Bang ya. Iya. Gimana nih Bang? Bisa sampai sekarang nih? Ya, jadi gini Bang Bagus. Pertama, memang saya cerita sedikit background sedikit aja. Memang dari dulu Golkar itu kan ada penurunan kursi ya dari dulu ya kurang beruntung kita di Kota Depok. Tadinya 9 menjadi 7, terus turun 5 di zaman kepemimpinan saya itu diperkirakan 3. Ternyata saya adalah ketua Golkar pertama kali yang bisa mempertahankan bangku kursi, jadi tetap 5. Sementara beberapa partai lain turun, saya bisa merebut kembali wakil pimpinan dewan akhirnya. Nah, jadi akan tetapi dengan mempertahankan ini, walaupun mengukir sejarah pertama kali ketua Golkar yang bisa mempertahankan kursi dan merebut pimpinan dewan kembali, tapi belum cukup tuh untuk mendaftarkan diri ke KPU. Jadi kita masih butuh
koalisi gitu Bang untuk mengantarkan maksud menjadi calon wali kota atau wakil wali kota gitu. Oh gitu ya. Jadi kalau untuk mengusung sendiri belum bisa ya di Kota Depok ini ya. Belum, harus koalisi Bang, karena minimal 10 ya. Kalau selama ini sudah ada penjajakan ke partai apa aja nih Bang dari Golkar nih? Kami yang paling intens ke PKS Bang Bagus. Kita agak intens dan itu sudah dimulai sejak lama sebetulnya, belum pilkada ya. Karena kita melihat masih ada kesepahaman kesamaan visi misi lah. Akan tetapi di era pilkada ini kita juga jajaki partai-partai yang lain juga, karena kan memang politik itu dinamis, kita harus jajaki semua partai. Tapi ya alhamdulillah ada P3, ada PAN, ada Demokrat gitu. Dan teman-teman partai yang lain juga pernah berkunjung ke Golkar kayak PDIP, Gerindra. Kita juga pernah berkunjung ke banyak partai, salah satunya selain yang saya sebut tadi ke PKB juga gitu. Jadi ini ternyata sih semua pada intinya sih ada beberapa kesamaan ya. Cuman yang paling intens memang yang terakhir PKS dan sekarang dengan P3, PAN, Demokrat. Iya. Kalau PKS itu kan kalau nggak salah ada 3 ya bakal calonnya ya. Itu kemarin rame di media ya, di media juga di sosial media. Itu dipasangkan dengan calon dari PKS sebagai wakilnya dari Bang Imam kalau nggak salah begitu Bang ya. Itu sudah ada komunikasi intens dengan Bang Imam berarti ya, Bang Imam Budi Hartono ya? Sudah dengan Bang Imam ya juga cukup lama saya berkomunikasi ya. Pak Hafiz karena beliau ketua PKS pernah beberapa kali datang ke kantor Golkar dan kami juga membalas kunjungannya ke kantor PKS. Dan juga beberapa kali ketemu di luar. Bu Farida waktu itu yang terakhir pas datang ke kantor Golkar juga ikut. Jadi juga berkenalan dengan Bu Farida. Ya sudah kenal sih, orang lebihnya udah banyak yang kenal. Iya. Gitu. Jadi yang paling intens dengan PKS ya Bang ya. Kalau dengan incumbent gimana Bang? Apa sudah ada silaturahim dari incumbent atau dari Golkar sendiri ke incumbent? Pak Kiai Idris? Pak Kiai Idris sudah. Pak Kiai Idris kan juga diusung PKS ya waktu itu ya, dan sampai sekarang masih diusung PKS. Jadi kami juga udah berkomunikasi dan cukup intens juga Pak sama Pak Kiai Idris. Oh gitu ya Bang ya. Jadi kalau misalnya nanti Abang dipinang oleh PKS berarti siap maju terus ya Bang ya? Siap maju. Iya. Kalau misalnya ini Bang, ternyata kan sekarang juga kalau tidak salah dari partai lain juga ada nama-nama lain ya Bang ya, yang kemudian jika nanti ada misalnya 2 pasang nih Bang ya, itu ada dengan Afifah, kemudian pasangan lain misalnya dari PKS kemudian berlabuhnya tidak kepada Abang atau kepada yang lain, gimana tanggapan Abang? Kira-kira langkah Golkar seperti apa? Jadi kalau seandainya tidak ke saya itu mungkin saja ya, karena memang kita nih kalau 5 kursi harus siap segala kemungkinan. Karena politik itu kan dinamis ya. Beda kalau kita punya cukup kursi, kita bisa memilih. Jadi kita sudah bikin skenario A, B, C, cuman memang belum bisa saya jabarkan di sini, Bang, karena skenario ini masih agak rahasia. Iya, baik. Memang ranahnya kan ranah DPP, Bang. Kalau pilkada tuh, walaupun dia di tingkat kota, ranahnya ranah DPP, jadi kita berkonsultasi. Tapi memang sudah disiapkan plan B, plan C-nya udah disiapin. Baik Bang. Jadi pokoknya dari Abang tetap siap maju terus Bang ya? Siap maju terus. Ya. Karena memang belum ada nih dokter ya yang jadi kepala daerah di Depok nih ya. Banyak kan politisi nih Bang ya. Banyak kan politisi kalau saya lihat. Jadi dari tenaga kesehatan belum ada nih. Yang terakhir mungkin ada pesan dari Abang kepada warga di Kota Depok Bang terkait COVID atau terkait dengan pilkada nanti. Silakan Bang. Pertama terkait COVID dulu, saya berharap para warga Kota Depok patuh pada aturan pemerintah tentang memakai masker. Kalau bisa double dengan face shield lebih bagus, harus lebih sering cuci tangan, terus melakukan jaga jarak minimal 1-2 meter.
Dan yang paling penting yang lagi sekarang, yang lagi ditakutin sama masyarakat adalah banyak ibu-ibu atau orang tua yang takut membawa anaknya saat sakit atau ingin vaksin ke rumah sakit. Jadi tidak boleh takut, karena takutnya nanti malah menjadi buruk. Penyakit yang tadinya kecil menjadi lebih buruk. Penyakitnya yang tadinya sedang menjadi lebih buruk. Jadi tetap datang ke rumah sakit dengan cara-cara tertentu. Tentu cara-caranya sudah saya jabarkan di beberapa kali di medsos saya. Dan juga untuk vaksin juga jangan ditunda. Dulu memang sempat ada arahan ditunda 4 minggu ya. Akan tetapi sekarang sudah tidak ada arahan tunda lagi. Jadi tetap datang untuk melakukan vaksinasi agar dilengkapi. Karena penyakit yang dapat diakibatkan karena tidak vaksin itu juga nggak kalah berbahayanya terhadap COVID-19 ini. Untuk yang Pilkada Kota Depok, yang jelas Partai Golkar sudah menyatakan dirinya memiliki bakal calon, wali atau wakil, dan kita memang tidak bisa mengusung sendiri, tentunya kita harus berkoalisi, dan koalisi kita terbuka gitu ya. Yang jelas kita ingin segera cepat supaya lebih baik menyatu padukan visi misi agar menjadi suatu rentetan yang baik untuk memimpin Kota Depok nanti. Begitu Bang Bagus. Oke, baik. Terima kasih banyak nih Bang Farabi. Sama-sama Bang. Semoga nanti bisa datang lagi ke Den Bagus TV nih Bang ya, sebagai tamu khusus ya. Mungkin dengan bahasan yang lain atau update yang terbaru Bang ya. Kemarin juga saya dengar Bang Bagus wawancara beberapa kali ya, dan saya juga sangat tersanjung ya disebut oleh salah satu kandidat partai besar gitu, karena saya berpendapat disebut oleh salah satu kandidat partai besar itu merupakan kualitas. Kalau soal didaftarkan ke KPU itu nasib saja. Iya Bang, jadi insya Allah nanti kita ada waktu lagi untuk dengan tema lagi yang baru atau yang terupdate nanti seputar Pilkada di Kota Depok. Nanti Abang hadir lagi Bang ya di channel kita Bang ya. Siap, Bang Bagus, insya Allah. Sukses selalu buat Bang Farabi. Amin. Cita-citanya semua terkabul dan sukses semuanya. Amin, ya Allah. Semuanya. Amin. Dan dalam menjaga bertugas di rumah sakit juga tetap dijaga oleh Allah SWT biar tetap sehat ya Bang ya. Amin ya Allah. Makasih Bang Bagus. Bang Bagus juga sehat selalu ya. Sehat lahir dan batin. Amin. Baik pemirsa Den Bagus TV, demikian tadi ngobrol kita bersama salah satu kandidat yang kuat, akhir-akhir ini di Pilkada Depok itu ada terus di ranking atas. Beliau adalah Dr. Farabi El-Faus, SPA MKes. Insya Allah kita akan ketemu di bincang yang akan datang, di acara ngobras yang akan datang dengan tamu-tamu lainnya yang luar biasa seperti yang ada saat ini. Itu saja untuk pertemuan kita pada kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.